Ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib wafat. Sebelum itu dia berencana untuk menyerahkan Nabi kepada Abu Thalib, sebab Abu Thalib adalah saudara kandung seibu dengan Abdullah sang ayahanda Nabi Muhammad. Abu Thalib melaksanakan amanah dari ayahnya untuk merawat keponakannya itu. Abu Thalib juga sangat menyayangi Nabi, bahkan perhatiannya kepada Nabi melebihi kepada anak-anak kandungnya sendiri. Pada masa kecil Nabi, kota Mekah pernah dilanda paceklik. Lalu orang-orang Quraisy mengadu kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, tanah-tanah mulai mengering dan keluarga kami sedang kelaparan. Maka berdoalah agar hujan turun." Kemudian Abu Thalib keluar bersama Nabi Muhammad. Lalu punggung Nabi disandarkan ke dinding Ka'bah. Setelah itu Nabi mulai berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit. Dan tiba-tiba langit yang tadinya bersih tanpa awan, sekarang awan mulai berdatangan dari segala penjuru dan hujan pun turun dengan sangat deras. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau berdagang ke negeri Syam bersama kafilah atau rombongan dagang kaum Quraisy. Ketika perjalanan mereka sampai di suatu tempat bernama Busra, di situ tinggallah seorang pendeta terkenal bernama Bahiro. Awalnya Bahiro datang untuk mendekati kafilah itu, dan secara perlahan dia mulai menghampiri Nabi Muhammad. Bahiro menggenggam tangan Nabi sambil berkata, "Ini adalah pemimpin para rasul. Ini adalah rasul bagi alam semesta. Ini adalah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Mendengar hal itu, Abu Thalib dan para pemimpin kaum Quraisy bertanya kepada Bahiro, "Dari mana engkau tahu?" Bahiro menjawab, "Sungguh semua batu dan pepohonan bersujud merunduk kepada anak ini. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengetahui kenabian anak ini dari cincin nubuah atau stempel kenabian yang berada di bawah tulang rawan pundaknya. Aku mengetahui semua tanda-tanda ini dari kitab suci kami." Kemudian Bahiro menjamu seluruh kafilah dagang kaum Quraisy dengan berbagai hidangan yang istimewa. Kemudian Bahiro meminta agar Abu Thalib membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah, sebab Bahiro khawatir Nabi akan diancam oleh bangsa Romawi dan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengikuti saran dari Bahiro untuk mengirim Nabi Muhammad pulang ke Mekah bersama sebagian anak lainnya. Ketika Nabi berusia 20 tahun, meletuslah Perang Fijar. Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Tugas Nabi saat itu menyiapkan anak panah untuk diserahkan kepada pihak musuh. Di masa mudanya, Nabi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Beberapa pendapat mengisahkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Namun yang jelas, di usianya yang ke-25 tahun, Nabi sudah beralih profesi menjadi seorang pedagang. Saat itu ada seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang saudagar mulia yang kaya raya. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kepribadian baik Nabi Muhammad yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, maka Khadijah mengirim utusan untuk menemui Nabi. Khadijah meminta agar Nabi bersedia memutar modalnya untuk berdagang ke negeri Syam dengan didampingi pembantu laki-lakinya yang bernama Maisarah. Ketika utusan Khadijah sampai, Nabi menerima tawaran kerja ini. Maka berangkatlah beliau ke negeri Syam membawa modal Khadijah dengan didampingi Maisarah. Ketika urusan dagang di Syam selesai, Nabi dan Maisarah bergegas pulang ke kota Mekah. Pada saat Nabi sampai, Khadijah melihat betapa amanahnya Nabi dalam mengelola hartanya. Belum pernah Khadijah melihat hasil bisnisnya seberkah ini. Hal inilah yang membuat Khadijah mulai tertarik kepada Nabi. Ketertarikan Khadijah bertambah setelah mendengar cerita dari Maisarah tentang yang dia lihat selama mendampingi Nabi Muhammad.
Di antaranya adalah awan atau malaikat yang selalu menaungi dan melindungi Nabi Muhammad dari sengatan panasnya sinar matahari. Juga akhlak mulia, ide-ide cemerlang, dan kejujuran, serta cara berdagang Nabi yang amanah. Khadijah merasa bahwa dia telah menemukan tambatan hati yang selama ini dia cari. Padahal saat itu, banyak sekali para pemimpin dan bangsawan-bangsawan kaum Quraisy yang ingin menikahi Khadijah, akan tetapi dia selalu menolaknya. Khadijah menumpahkan isi hatinya kepada Nabi Muhammad melalui temannya yang bernama Nafisah. Lalu Nafisah pergi menemui Nabi untuk menyampaikan pesan dari Khadijah bahwa dia menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad. Ternyata beliau menyetujui tawaran menikah ini. Maka beliau berbicara kepada paman-pamannya. Akhirnya Nabi bersama keluarga Bani Hashim pergi menemui keluarga Khadijah untuk melamarnya. Pernikahan mereka berdua digelar sekitar 2 bulan setelah kepulangan Nabi dari negeri Syam. Prosesi pernikahan ini dihadiri oleh keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Mudhor dengan mahar 20 ekor unta muda. Saat itu usia Nabi Muhammad 25 tahun, sementara usia Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi, dan beliau tidak pernah memadu atau menikah lagi dengan perempuan lain hingga Khadijah wafat. Selama menikah dengan Khadijah, Nabi dikaruniai 6 orang anak. 2 putranya yaitu Qasim dan Abdullah. Kedua putra Nabi ini wafat ketika masih kecil. Sementara putri Nabi berjumlah 4 orang. Mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Keempat putri Nabi ini hidup hingga datangnya Islam. Bahkan mereka semua ikut hijrah ke Madinah. Namun mereka semua wafat saat Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah baru wafat setelah 6 bulan wafatnya Nabi Muhammad. Ketika beliau berusia 35 tahun, kaum Quraisy merenovasi Ka'bah dengan menghancurkan tembok lamanya dan menggantinya dengan tembok baru yang lebih kokoh. Ketika proses pembangunan sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad, mereka saling berselisih. Masing-masing kabilah merasa bahwa kabilahnya lah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Debat mulut tidak bisa dihentikan, bahkan nyaris terjadi baku hantam dan pertumpahan darah di antara mereka. Perselisihan di antara kabilah-kabilah suku Quraisy ini berlangsung selama 4-5 hari. Baru setelah itu, mereka semua sepakat untuk bermusyawarah di sekitar Ka'bah untuk menentukan siapa orang yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Orang yang menjadi penengah dari musyawarah ini adalah Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah mengusulkan bahwa orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang setelah ini datang memasuki Masjidil Haram. Kaum Quraisy pun menyetujuinya, sehingga saat ini pandangan mereka semua tertuju pada gerbang untuk memasuki Masjidil Haram. Mereka semua menunggu siapa orang yang akan datang memasukinya.